Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhri Zarifio Pratama dari 11 MIPA 2. Jadi pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sebuah resensi yang berjudul buku Some Kind of Wonderful. Tapi saya tidak akan membahasnya sendirian karena saya akan bersama teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Aulia Yuda Prasetyo. Saya kelas 11 MIPA 2 seperti Fahreza. Nah, jadi kita di sini bakal menjelaskan resensi tentang buku Some Kind of Wonderful ya. ya mungkin buku ini tuh dari namanya aja udah kelihatan ya. Kayak udah berkelas lah, di antara judul-judulnya aja udah kelihatan bagus. Kamu bisa kasih tahu siapa sih di balik yang menulis buku Some Kind of Wonderful ini? Jadi Some Kind of Wonderful itu sebenarnya walaupun judulnya pakai bahasa Inggris ya, itu buku isinya tuh tentang menggunakan bahasa Indonesia, bukan novel terjemahan. Nah, ditulis oleh penulisnya yang bernama Wina Effendi. Nah, Wina Effendi merupakan seorang perempuan yang kelahiran tahun 1986 yang suka bereksperimen dengan makanan, senang menyendiri, gemar menonton serial televisi yang prosedural dan menyukai berbagai macam kue. Berarti dari kita ketahui Wina Effendi itu bukan seorang penulis biasa tampaknya. Kelihatannya dari mulai cara skill-skillnya dan buku-bukunya loh, yang terutama tuh udah menghasilkan banyak karya dalam ya berbagai hal. Mungkin dari penulisnya mungkin jelas kita tahu itu bukan penulis yang bahasanya bukan ecek-ecek, gimana ya, bahasanya tuh Udah bukan yang kelas biasa, kakap udah gitu. kelas kakap, betul. Nah, Wina Effendi kan nggak mungkin tuh milih penerbit dari perusahaan-perusahaan biasa. Kalau boleh tahu dia nerbitin bukunya di mana sih? Jadi dia itu menerbitkan buku Some Kind of Wonderful itu ini dengan perusahaan yang sudah besar pastinya, Oh jelas. yaitu dengan nama PT Gramedia Pustaka Utama yang berkantor pusat di Jakarta. Kalau mendengar Gramedia sendiri, mungkin saya sendiri masih tergambarkannya akan toko buku Gramedia yang itu bukan perusahaan atau toko yang biasa ya, jelas ya. Ya berarti di Terkenal situ banget ya kan namanya gitu. mungkin kalau saya dengar-dengar ya, sekiranya buku ini kalau nggak salah udah lumayan cukup lama, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu rilisnya kapan sih? Jadi buku ini dirilis pada tahun 2017, yaitu pada bulan Agustus, yang merupakan cetakan keduanya nih. Iya. Yang kita bahas sekarang nih, yang bakalan kita bahas dari covernya, terus lebarnya, ini semuanya itu merupakan cetakan 2017. Mungkin kadang saya sendiri atau beberapa dari kita ngerasain kalau baca buku kadang tebel tapi nggak seru. Kadang ada yang seru tapi tipis. Kalau menurut lu buku ini setebal apa sih? Atau apa cuman ya buku cuman ringkas aja? Menurut lu gimana? Jadi novel ini merupakan termasuk kalau buat ketebalan ini ya, ini termasuk yang normal gitu kalau buat novel-novel, yaitu memiliki ketebalan sebanyak 360 halaman dengan panjangnya sepanjang 20 cm nih. Gitu. Jadi ya pas gitu kalau buat ukuran novel. Kalau covernya gitu, jadi si covernya ini mungkin bisa digambarkan. Jadi gambarnya bakal kita tampilin di sini. Ya, nih. Kemudian saya pengen nanya nih, kelihatannya dari covernya aja udah menunjukkan ada 3 orang yang berjalan. Iya. Dan ada 2 orang yang saling berpapasan gitu di Ya, tengahnya. itu kelihatannya kayak udah terkesan. Ada suatu pertemuan ya kan di antara 2 orang asing sebenarnya gitu. Ada hal-hal menarik yang pastinya. Kamu bisa jelasin gimana sih alur ceritanya, dari mulai sinopsis ya, mungkin latar belakangnya boleh dijelaskan? Jadi
ceritanya itu di awal dengan seorang pria yang bernama Liam. Liam ini merupakan seorang koki terkenal di Australia. Nah, dia itu memiliki saking terkenal dia itu memiliki program serial di televisi gitu. Oh, Jadi dia seorang superstar. superstar berarti. Iya. Tadi namanya Liam Hendrik. Iya. Namanya cukup familiar dengan akan nama-nama Indonesia ya. Dan berarti dia berprofesi sebagai koki dan juga dia mempunyai serial TV. Iya. Wah, berarti dia udah terkenal banget. Kalau boleh tahu itu latar tempatnya di mana? Latar tempatnya sendiri dari cerita ini kebanyakan berada di latar cerita menceritakan di daerah Australia. Oh, Australia. Jadi Kalau boleh tahu tuh daerahnya di mana ya di Australia? Di kota apa mungkin? ya, jadi ceritanya itu menjelaskan dengan latar kota Sydney. Jadi Oh. mulai ada opera house-nya yang tadi di cover ini, ada opera house kan. Opera house Sydney yang terkenal banget tuh. Siapa sih iya. yang nggak tahu ya kan? Terus kelihatan kayak gedung-gedung Australia banget Iya. nih. Kelihatannya udah jelas lah. Berarti dia serial TV terkenal di Sydney. Iya. Wah, keren sekali. Terus kemudian di awal ceritanya dia pulang ke kampung halamannya. Oh, pulang kampung. Nah, kampung halamannya itu merupakan berada di kota Jakarta. Nah, dia balik dari bandara dengan meminjam sebuah mobil dari perusahaan rental mobil untuk pulang ke rumahnya. Oh, berarti kok sampai nyewa mobil gitu? Berarti artinya dia udah lama dong di Sydney. Iya. Hampir enggak deh, bukan hampir lagi, bahkan udah 7 tahun. 7 tahun. Berarti 7 tahun di Australia tidak pulang-pulang ke Indonesia. dia hitungannya merantau ya? Iya. Untuk Liam Hendrik udah 7 tahun di Sydney tanpa bertemu orang yang kita sayang, orang terdekat. Mungkin itu sebuah tantangan. Tapi kalau memang seperti sudah tekad, ya pasti gimana ya? Pasti Apapun bakal dilakuin gitu karena kita punya tujuan yang jelas ya kan, punya ya kesuksesan gitu buat kita gapai. Terus dia kemudian nyampe ke rumahnya. Dia itu nggak ngabarin keluarganya gitu kalau mau datang ke sana. Oh. Jadi keluarganya sendiri nggak ngejemput dia, makanya dia nyewa mobil. Oh, salah satunya. Ya. Terus ketika dia membuka pintu, nah itu rumahnya masih sama keadaannya. Cuma bedanya gerbangnya doang yang masih baru habis dicat. Oh, berarti dia kayak seakan flashback ke 7 tahun yang lalu. Iya. Dengan suasana yang masih sama, dengan keluarga dan kehangatan yang diberikan masih sama. Iya. Berarti dia bakal kayak mengulang memori dia berarti. Jadi istilahnya kayak nostalgia gitu lah ya. Oh, oke. Terus pas lagi dia buka pintu, pas lagi dia mau masuk, tiba-tiba ada seorang perempuan yang ngebukain pintu buat dia. Oh, Nah, itu namanya Wendy. Wendy. Ya. Jadi Wendy itu merupakan sahabat masa kecil dan cinta pertamanya Liam. Oh, sahabat masa kecil. Berarti kalau dulu cinta-cintanya sekarang mah dihitungnya friendzone gitu kali ya. Kalau dulu mah ya kalau masih anak-anak mah cinta monyet ya kan. Cinta gitu. monyet bener. Kalau kemudian selanjutnya bisa jelaskan? Terus dia masuk, ya tiba-tiba kaget gitu. Nah, Wendy kok Wendy gitu yang bukain. Terus ya gak lama dari itu tiba-tiba Wendy meluk Liam kan dia kangen gitu. Oke. Terus abis itu ya udah disuruh masuk bawa barang-barangnya. Nah abis itu tiba-tiba dia ketemu sama saudaranya gitu. Oh. Nah ternyata dia itu Ternyata? saudaranya yang pengen tunangan sama Wendy. Oh my god. Jadi mereka tuh udah mau nikah gitu, Wendy sama si adiknya itu. Jadi menurut kalian gimana sih perasaannya kalau kalian tuh udah 7 tahun merantau, meninggalkan orang tercinta, meninggalkan kehangatan di rumah, kemudian balik dengan tahu bahwasannya orang yang kalian cintai itu sudah bertunangan bahkan dengan saudara kalian sendiri. Aduh, Itu sebenarnya benar-benar nyesek banget lah. salah satu alasan Liam ini merantau ke Australia itu salah satunya itu karena Wendy tahu nih sebenarnya Liam suka sama Wendy. Terus tapi Liam malah jadi nama temannya Wendy gitu. Oh. Karena kalah sama saudaranya itu keburu ditembak sama saudaranya gitu. Jadi keburu jadian Wendy sama saudaranya. Jadi si Wendy sama Liam tuh cuma hanya sebatas friendzone ya? Iya. Tapi
dia pas lagi kan rumahnya Liam ini besar banget ya. Jadi Wendy tuh sering main ke tempat perpustakaan bapaknya Liam. Oh, wah, berarti rumahnya Iya, bukan orang biasa konglomerat. ya, konglomerat parah nih soalnya. Iya. Terus jadi mereka tuh dulu sering baca bareng pas lagi ada buku Harry Potter. Bukan Harry Potter. Buku cerita gitu. Nah, itu mereka sering baca pas lagi mereka masih kecil gitu sering baca. Terus ya jadi itu kenal masalah mereka kayak gitu. Oh, mungkin dari sini aja ketertarikan saya terhadap buku ini kayaknya udah mulai gimana ya? Udah mulai tertariknya udah kerasa lah, kayak udah masuk ke cerita. Kalau untuk kelanjutannya, Terus dilanjut ketika masuk ke dalam rumah nih, Liam kan baru datang ya, baru datang dari Australia, terus langsung pas lagi nyampe bandara langsung pulang nih. Sedangkan di pesawat dia itu belum sempat istirahat gitu loh. Tiba-tiba sama kan nggak mungkin gitu loh, tiba-tiba sama ayahnya atau nggak keluarganya disuruh masak kan, walaupun dia koki terkenal gitu. Jadi yang masaknya nih Wendy. oh Wendy ya masak. Terus dia ketemu saudaranya juga kan. Nah, ketemu saudaranya abis itu ya mereka saling berbicara ngobrol-ngobrol gitu di meja makan, ada bapaknya juga. Tapi bapaknya tuh kayak sifatnya tuh kayak kaku banget gitu sama Liam ini. Oh, Soalnya Liam itu dia kayak orang tuanya tuh nggak pengen dia pindah ke Australia gitu. oh berarti dia kayak sebenarnya emang sebenarnya kepada akhirnya kepilihan dia sendiri, dia ingin memutuskan untuk pergi ke Australia, tapi dari orang tuanya pun sebenarnya tidak memberikan dia izin awalnya. Terus masa keluarganya tuh yang kayak tadi kan dia bersama kakaknya Liam, terus sama ayahnya ini malah ngobrolin tentang ekonomi gitu loh. Orang datang bukan nanyain kabar, gimana kabar Liam di sana udah gimana. Bener sih. Malah ditanyain, malah ngobrol tentang ekonomi gitu. Jadi sedangkan Liam juga sebenarnya bukan orang yang begitu suka tentang ekonomi kayak gitu. Dia ya udah, dia hobi dia masak, yang dia sukain masak gitu. Jadi kayak rada nyesek juga sih, kayak misalnya kalian semua misalnya yang lagi ngerasain kerja di luar kota, pulang ke keluarga ditanyain ekonominya gimana, ngebahas tentang ekonomi, kayak Capek ya. capek sih udah. Kenapa nggak saya dulu gitu yang tanyain? Kan saya kabarnya gimana kan nggak tahu, udah 7 tahun tanpa kabar itu. Betul. Tanpa ada kabar saling mengabari nggak? Boleh lanjut? Terus lanjut, Mandy udah kelar nih makanannya nih. Terus Wendy tuh Liam udah bisa nebak nih Wendy masak apa gitu. Terus Liam bilang, Wendy kamu pasti masak ini ya, makanan ala Italia ya. Udah bener ketebak gitu loh. Soalnya kenapa? Karena Liam tuh sebenarnya udah kenal banget sama Wendy. Jadi kalau jadi pasangan juga pasti cocok banget ya. Ya, betul. Tapi sayangnya ya takdir berkata lain. Wendy harus Nikah. bertunangan sama saudara kandungnya Liam sendiri gitu. Terus kita menceritakan tokoh yang selanjutnya nih. Ada tokoh yang bernama Rory. Nah, Rory itu sebenarnya seorang orang Indonesia juga dia. Indonesia juga. Dengan nama aslinya Aurora. Cantik banget ya kan namanya. Udah dari namanya kita tahu lah gimana menawannya nama itu, kayak nama itu tuh bener-bener pasti mempunyai banyak kesan tersendiri. Terus Rory ini bertemu dengan seorang pria yang bernama Jay. Iya. Jay merupakan seorang fotografer gitu. Dia suka foto-foto dan penyuka pohon. Oh, berarti Hutan gitu. alam banget nih orangnya. Si J ini kayak ya bisa dibilang lebih sering dekat dengan alam mungkin. Kemudian mereka menikah. Oh, berarti si J sama si Roy ini Nikah. Oke. Iya. Karena Rory ketika melihat Jay itu kayak ada sesuatu yang beda gitu di Jay-nya gitu. Padahal Jay ini orang Australia. Jadi Jay itu asli orang sana. Terus abis mereka menikah, Rory juga merupakan seorang musisi pada awalnya. Tahu nggak kenapa saya bilang pada awalnya? Karena di beberapa tahun selanjutnya itu sebelum Rory tampil itu Jay dan mereka udah punya anak namanya Ruben. Jay dan Ruben balik ke rumah nih. Terus dia lama kan
kenapa nih baliknya lama padahal cuma minta ambilin petikan gitar doang gitu loh. Tapi kok lama gitu. Ya. Bingung Rory-nya juga. Terus ternyata Jay dan Ruben ditusuk, dibunuh secara tidak sengaja oleh orang gila gitu loh. Aduh, itu benar-benar sakit hati banget sebenarnya. Ketika kalian udah mempunyai pasangan yang menurut kalian itu kayaknya emang Yang terbaik gitu ya. Saya emang udah ditakdirkan itu untuk sama dia. Tetapi emang takdir yang nggak bisa berkata lain. Emang kalau udah harusnya itu gimana lagi? Terus ya mulai dari hari itu Rory menjadi seorang perempuan yang pemurung gitu. Dia ya bahkan udah bertahun-tahun nih setelah kepergian Jay dan Ruben, apartemennya itu nggak dirapiin itu sama dia, saking sedihnya gitu. Dia kehilangan orang yang dia cintai, terus dia juga gak pernah pulang ke Indonesia. Pokoknya dia gak tahu kenapa nggak mau pulang ke Indonesia. Oh ya, dia karena dia itu pengen ngambil jurusan musik, tapi sama orang tuanya, ayahnya nggak direstuin. Sedangkan ibunya yang mendorong dia udah meninggal. Gitu. Jadi ya hampir punya latar yang sama kayak Liam. Kalau Liam didukung sama ibunya, enggak sih? Kalau Liam didukung sama ibu angkatnya. Berarti Jadi yang di Indonesia itu ibu angkatnya. Kalau ibu kandungnya itu di Australia. Dan ibu kandungnya juga merupakan seorang artis. Makanya dia bisa jadi selebriti gara-gara ibunya juga ngasih tahu ke perusahaan filmnya tersebut gitu. Oke. Terus lanjut, nah Rory itu merupakan seorang pekerja di sebuah kafe. Jadi part time job lah di sebuah kafe. Nah tapi dia juga menjadi pengisi kayak pemeran di sebuah acara anak-anak gitu, serial anak-anak. Jadi kayak yang joget-joget, tari-tari gitu ya kan. Terus, nah ternyata dia juga kerja di perusahaan TV yang sama kayak Liam ini. Berarti kayak satu gedung gitu lah. Iya. Jadi pas lagi Liam ya mulai ada kesulitan gitu dalam pekerjaannya. Terus dia harus datang ke kantor ya kan, bertemu dengan manajer serialnya. Terus ngobrolin kalau program kamu nih kalah saing sama program masak yang lainnya gitu loh. Gara-gara kenapa? Program kamu itu susah dibikin soalnya ngikutin bahan-bahan yang ada di restoran-restoran mewah kan, makanan-makanan mewah. Jadi ya bahan-bahannya susah gitu. Orang-orang juga jadi yang masak jarang gitu jadinya. Berarti emang si Liam ini kokinya emang koki juga kelas kakap ya? Kelas atas gitu loh. Terus setelah dia pusing kan ngobrol sama manajernya kenapa dipindahin gitu ya, serial kan harusnya di akhir pekan otomatis orang-orang pada libur kan, libur kerja, jadi bisa lah masak-masak gampang, masak-masak yang ribet juga bisa. Tapi walaupun hari libur orang-orang juga mikir kan, aduh kalau makanan susah kayaknya makanan mewah gini kan ribet ya, jadi dipindahin serial ke hari Senin. Bayangin ya, orang pertama kali hari kerja kan nggak mungkin ya nonton TV kayak gitu kan. Nyampe rumah pasti kalau nonton TV pengen entertainment, nggak mungkin masakan yang ribet-ribet. Apalagi yang kita ketahui dari awal pun ini tuh Sydney loh. Iya. Kota yang bisa dibilang sangat ramai, aktivitasnya akan kantor, kerjaan itu pasti sangat tinggi. Capek pasti ya dia. Capek jelas. Nah terus setelah dia pulang dari ruangan manajernya ini, dia gak jalan-jalan dulu gitu di studionya, di kantornya. Nah ketemu studionya Rory. Rory itu lagi kayak nari-nari dia, tapi pas lagi nari-nari itu gembira banget gitu. Gak kelihatan kesedihannya banget, kesedihannya sama sekali gak kelihatan gitu. Punya muka dua gitu ya? Iya, gak muka dua sih kan, kayak tuntutan pekerjaan. Dia kan bisa menutupi kesedihannya gitu. Tapi pas lagi kerja di serial anak-anak ini, pas lagi udah kelar, walaupun dia masih kayak pakai baju-baju yang kayak badut-badut gitu lah, kan lucu ya, harusnya aura-aura kegembiraan gitu kan. Tapi dia ini tiba-tiba pas lagi udah kelar serialnya, udah syutingnya udah kelar, dia tiba-tiba langsung berubah mukanya jadi muka sedih, penuh sedih gitu. Nah ini nih yang bikin Liam jadi tertarik. Nih perempuan kok kayak menarik banget gitu loh. Abis syuting yang gembira kok tiba-tiba bisa berubah moodnya tiba-tiba jadi
kayak sedih banget gitu. Oke. Jadi singkat cerita Rory dengan Liam itu memiliki kenangan akan masa lalu yang masih belum bisa dilupakan gitu. Jadi keduanya mempunyai kenangan yang sama-sama gak bisa dilupain dengan mudah gitu. Rory dengan Jay dan Ruben. Sedangkan kalau Liam dengan teman masa lalunya dan cinta pertamanya Wendy gitu. Terus ya udah kayak Liam tuh kayak mulai PDKT gitu ke Rory, bahkan pas lagi Rory kan diajak nih ke apartemennya gitu, diajak makan, diajak ke apartemen, tapi di apartemen Rory juga ini minta Liam juga minta Rory tuh buat ngenilai makanannya Liam gitu. Terus tapi gara-gara Rory kayak apaan sih kok aku malah ikut orang ya, kan aku belum bisa ngelupain Jay gitu. Oh iya. Jadi tiba-tiba dia nyari alasan buat pulang, padahal ya harusnya masih gitu. Terus masih di situ, terus ya udah lanjut makanannya dikasih sampai Rory Jay ini ngirim makanannya ke depan rumah Rory gitu. Oh, berarti si Liam ini udah memberikan rasa tertarik lebih gitu. Pokoknya setelah panjangnya PDKT Liam, akhirnya Liam dia nggak nembak sih sebenarnya, kayak ngajak Rory buat Liam kan pengen menghabiskan sisa uangnya itu kayak buat explore ini, buat nambah-nambahin ilmu tentang belajar di sini ngeluarin dunia lah, buat belajarin resep makanan. Sedangkan pas lagi itu kayak dua-duanya udah baik, udah mulai ya udah deh, kenapa juga kalau itu baik kenapa harus kita jauhin gitu. Misalkan kalau Rory kan dulu musisi udah bagus tuh, dia udah bisa bikin konser kan, udah terkenal lah berarti. Jadi dia mulai balik lagi ke musiknya, ke dunia musik. Terus ya permintaan Liam, kalau Liam pengen ngajak dia ngeliling dunia itu masih belum bisa. Terus gak lama setelah 1 tahun Liam jalan-jalan ngeliling dunia, tapi mereka masih kayak sering kontakan gitu. Terus tiba-tiba Rory datang pas lagi Liam di sebuah negara gitu. Wendy. Rory. Rory-nya datang. Iya. Oh. Kalau saat itu mah Wendy udah nikah sama Si saudaranya. saudara Liam gitu. Jadi ya udah akhir ceritanya kayak gitu. Oh, jadi akhir ceritanya tuh dimana ketika si Rory ini nyusul si Liam. Iya. Sebenarnya berarti emang pada dasarnya kalau kita bisa melupakan apa yang sudah berlalu dan itu juga tidak bermakna buat kita sekarang, maksudnya tuh lebih ke arah kalau kita inget-inget terus kita bakal makin ke arah negatif, Ya, makin terpuruk. Ya udah tinggalin aja. Mungkin kita bisa mengambil satu langkah itu mungkin perjuangan yang susah loh ya. Iya. Kita tahu satu langkah untuk kayak sekedar ngelupain dia, setidaknya bukan ngelupain lah, kayak stop mikirin dia untuk sementara itu aja udah satu langkah, suatu kemajuan lah. Iya. Jadi pada dasarnya yang memang harus dilupakan ya harus kita lupakan, dan ya sekarang pada akhirnya kita harus fokus ke depan. Kita mau ngapain, apa yang bakal kita lakukan ke depannya bermanfaat ya apabila kita melakukan hal ini untuk ke depannya gitu sih. Terus intinya kita harus bisa belajar buat memaafkan masa lalu gitu. Ya, betul. Dan buku ini ya bagus ya kan, jelas gitu. Dari alur ceritanya yang logis, terus ya termasuk normal untuk ketebalan sebuah novel ya kan. Ya. Tapi kekurangannya nih buku ini kayak di akhirnya tuh kayak agak gantung ya. Oh, apa jangan-jangan ya kalau gantung-gantung ini biasanya ada buku kedua lah biasa kalau orang-orang tahu. Tapi sayangnya nggak ada lanjutannya. Aduh. Dari penulisnya udah mengklaim itu akhir dari cerita ini. Ya tapi nggak ada bilang kayak gitu, tapi nggak dilanjutin, udah lama gitu. Waduh. Udah Semoga aja untuk penulis Wina Effendi kami merasa setelah mendengar cerita itu dan membaca buku itu kayak tampaknya
terasa sangat senang tapi ada sedikit kurangnya gitu. Kalau misalnya buku ini tuh nggak pure, ada satu tambah lagi. Kalau kata saya sih gimana ya? Kalau kita kayak makan nasi uduk, pakai bihun, pakai tempe orek, pakai telur, tapi nggak pakai kerupuk gitu. Kurang ya ininya. Kayak ada yang kurang. Tapi sejauh ini buku ini overall udah jelas bagus banget. Saya kagum dari cara gimana dia menceritakan, dari sinopsis latar belakang, kemudian masuk ke inti ceritanya, sampai penyelesaian masalahnya pun terbilang sangat-sangat tidak terlalu mengulur waktu, jelas tidak terlalu mengulur. Kayak kan ada tuh banyak yang buku-bukunya tebel banget, tapi terlalu pembahasannya terlalu ngulur, tapi hanya di situ-situ saja. Tapi menurut saya ini udah bagus banget sih. Oh, ini ada satu quotes dari yang bagus gitu loh dari buku ini. Home is where the heart is. Ya, Terkadang rumah adalah sebuah tempat, bisa juga dalam bentuk seseorang atau tempat di mana kenang-kenangan bermengalir. oh. Jadi kita tidak hanya bisa mematokkan rumah itu ya hanya dalam bentuk barang, kondisi fisik, tapi kadang rumah itu bisa kita taruh sebagai rumah itu bisa kita jadikan kayak kita bisa anggap pasangan kita, istri kita itu sebagai rumah, ataupun orang tua kita kalau yang kita masih remaja, ataupun pada akhirnya kita bakal balik juga ke orang tua kita dulu. Nah makanya kalau kata orang sebenarnya kan emang gak ada yang abadi ya. Sebenarnya harus kita lalui semuanya dengan bersabar dan bersyukur. Dan maka dari itu apapun yang kita lalui pasti ada jatuh dan naiknya lah. Ketika pada akhirnya kalau kita kayak tersakiti ataupun kecewa, pada akhirnya kita balik lagi ke rumah. Tapi apabila kita nggak punya rumah, misalnya rumahnya bukan dalam bentuk fisik gitu kayak orang yang kita cintai lah, kayak ke orang tua kita nggak punya orang yang kita sayang, ya kadang kita juga kayak ngerasa saya harus balik kemana. Saya butuh rumah yang benar-benar bisa bikin saya nyaman. Rumah itu yang paling pentingnya itu bisa bikin nyaman, bisa merasa kita cukup dan bersyukur, itu udah bagus banget lah. Ya, dan ini ada kata-kata yang pas lagi dia bilang ke dirinya tuh, bilang buat Wendy ya. Mulai hari ini aku akan menjalani hidupku dan kamu akan menjalani hidup kamu. Sekali aku akan teringat sama kamu hal yang baik juga yang buruknya juga gitu. Oh, okay. Dan tersenyum, gak ada lagi penyesalan. Aku berharap kamu bahagia karena sungguhnya gitu. Oh, berarti dari kata-kata itu dia berharapnya yaitu ya udah hidup kita bakal pisah, hidup kita bakal masing-masing. Liam bakal ke arah yang mana dan Wendy juga bakal ke arah yang mana. Tapi yang saya tangkap kata-kata terakhir apa? Aku berharap kamu bahagia. Aku berharap kamu bahagia itu adalah suatu kata besar yang kita ketahui bahwasannya Liam ini masih pengen berat Wendy gitu ya. masih. Tapi meski berharap Wendy itu masih sama dia, tapi pada akhirnya dia pasrah dengan bersabar dan dia berkata ya semoga kamu lebih baik dari dia. Iya, hidup bisa bahagia juga gitu, nggak dibuat-buat bahagianya gitu selama ini. Yaudah ya. Oke, mungkin sekian dari saya Faris dari Bima Pratama. Saya Aulia Yuda Prasetyo. Kami berdua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada seluruh penonton yang udah menonton dari awal sampai akhir. dan apabila ada kesalahan kata sekiranya kami mohon maaf. Dan bolehlah sharing-sharing kita di komen. Pokoknya don't forget to like, subscribe, and share. Thank you. Bye. Dadah. Ya.